Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita insya Allah akan bahas mengenai bagaimana caranya menghitung pengaruh langsung dan tidak langsung dari pola gambar analisis SPED seperti yang Anda lihat di layar monitor ya. Nah, sebetulnya pengaruh total itu sudah bisa kita ketahui ya dari analisis SPED yang kita olah di data SPSS. Namun pada pengolahan data SPSS tersebut tidak menunjukkan seberapa besar pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung dari setiap variabel yang ada pada penelitian ini, sehingga nanti berpengaruh ya pada opsi pengambilan kebijakan oleh pimpinan di perusahaan. Oke, jika data-datanya sudah terlihat lengkap seperti gambar di sini, sebelumnya saya mau mengingatkan kembali beberapa angka yang ada di sini. Ini adalah koefisien korelasi, ini adalah koefisien jalur atau koefisien beta ya. Ini juga sama koefisien jalur atau koefisien beta. Ini koefisien determinasi atau R², dan ini adalah epsilon ya. Sehingga nanti pas kita bahas kita bisa langsung connect ya dengan kata-kata tersebut. Oke. Nah, di sini cara menghitungnya secara manual ya, supaya kita bisa memverifikasi ya apa yang ada di SPSS dengan perhitungan manual kita. Ampun, ada dangdutan. Oke. Kita lihat saja di sini, bandingkan ya bersebelahan supaya kita bisa membandingkannya dengan lebih enak lagi ya. Oke, sebelumnya kita harus membuat dulu tabel dengan judul-judul keterangan seperti di layar ya. Oke, supaya lebih besar saya hilangkan dulu. Di sini dengan model yang barusan ya, yang tadi di sebelah kanan, maka diperlukan tabel seperti ini. Di sini ada kolom judul variabel ya, kemudian harus ada koefisien jalurnya, kemudian ini yang pertama yang akan kita hitung nanti pengaruh langsung, dan yang kedua adalah pengaruh tidak langsung ya. Di sini X1 dan X2-nya juga dimasukkan, dan yang terakhir di sebelah kanan ini adalah total kinerja ya. Ini juga nanti yang akan kita hitung. Kemudian di sebelah bawahnya di sini ada kepemimpinan transformasional di X1, kemudian budaya organisasi di X2, dan di sini kinerja di Y ya. Oke, kita hapus. Kalau kita udah punya bentuk tabel yang seperti ini, kita tinggal menghitungnya saja sesuai dengan gambar analisis jalur yang sudah kita buat. Kita tulis sandingkan bersebelahan ya. Di sini untuk X1 kepemimpinan transformasional, koefisien jalurnya berapa? Di sini koefisien jalurnya sudah terlihat ya. Untuk X1 adalah 0,518 dan X2 0,411. Kita pindahkan saja ke sini ya. 0,518. Oke. Kemudian untuk koefisien jalur di X2-nya adalah 0,411. Kemudian nanti di Y-nya nanti belum ya, itu nanti ini sebagai sumber untuk memverifikasinya. Kemudian di sini kalau sudah ada data ini tinggal kita menghitungnya. Dan jangan lupa juga sebagai penghitungan biasanya nggak dimasukkan di sini ya di tabelnya, tapi kita sediakan saja di sini untuk koefisien korelasinya di angka 0,403 ya, ditulis saja di situ. Oke, selanjutnya kita hitung untuk menghitung pengaruh langsung di kepemimpinan transformasional. Kita adalah dengan cara mengkalikan ya koefisien jalur dari variabel tersebut. Jadi di sini pengaruh langsung kepemimpinan transformasional tinggal kita kalikan saja koefisien jalurnya dikalikan koefisien jalurnya lagi ya, atau koefisien jalur X1 dikuadratkan. Maka hasilnya di sini kita ada ya 0,268 sekian.
Kemudian di sini dengan langkah yang sama tetapi dengan memakai koefisien jalur yang sesuai ya, di sini budaya organisasi. Caranya sama, yaitu koefisien jalur tersebut dikalikan koefisien jalur tersebut. Oke, kemudian untuk pengaruh tidak langsung atau pengaruh yang diberikan suatu variabel yang harus melalui variabel yang lain, dalam hal ini melalui X2 ya, X1 harus melalui X2 dulu baru punya pengaruh ke kinerja. Oke, untuk pengaruh tidak langsung cara menghitungnya adalah di sini kita masukkan saja rumus variabel koefisien jalur kepemimpinan transformasional dikalikan koefisien jalur budaya organisasi ini ya, ini dikali ini, kemudian nanti dikalikan koefisien korelasi, maka dikalikan koefisien korelasinya tadi di sini ya, maka ini adalah hasil dari pengaruh tidak langsungnya, sangat kecil ya. Ini salah ngitung saya tadi, harusnya bukan di sebelah situ ya. Pengaruh tidak langsung kepemimpinan transformasional melalui budaya organisasi, harusnya di sini ya. Oke, caranya sama dengan koefisien jalurnya dikalikan melalui budaya organisasi dikalikan dengan koefisien korelasinya, maka hasilnya segini. Untuk ini pengaruh tidak langsung variabel budaya organisasi melalui kepemimpinan transformasional juga sama ya, budaya organisasi di sini, yang ini budaya organisasi melalui kepemimpinan transformasional ya, harus dikalikan dengan koefisien korelasinya. Rumusnya sama ya, koefisien jalur variabel tersebut dikalikan koefisien jalur kepemimpinan transformasional ya, di sini kemudian dikalikan koefisien korelasinya, maka hasilnya ini akan sama ya. Kemudian di sini pengaruh tidak langsung untuk variabel yang bersangkutan sudah ada, sehingga kita tinggal menghitung kinerja atau total pengaruh variabel yang bersangkutan terhadap kinerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Tinggal menambahkan saja pengaruh langsungnya ya ditambah pengaruh tidak langsungnya, maka di sini akan didapatkan total kinerja untuk variabel kepemimpinan transformasional baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang di bawahnya juga bisa kita dapatkan dengan langkah yang sama, yaitu pengaruh langsungnya ditambah pengaruh tidak langsungnya, maka totalnya adalah sekian ya. Kemudian di sini nanti kita akan cari total pengaruhnya ya. Total pengaruhnya di sini kita hitung saja total pengaruh secara langsung dan tidak langsung ya. Nah, kita tinggal menjumlahkan saja dengan rumusnya ya. Berarti total kinerja kepemimpinan transformasional ditambah total kinerja budaya organisasi, maka didapatkan 0,608 atau kita bulatkan 0,609. Nah, angka ini harus sesuai dengan koefisien determinasi yang ada di SPSS. Di sini kita lihat 0,609 ini harus sesuai dengan 0,09 yang kita buat ya di koefisien determinasi yang ada di SPSS di sini. Di R square-nya. Sebentar. R square-nya. Ada di manakah? Sebentar, ini pasti ada ya. Kita lihat. Tapi jangan dimainin lagi. Ini hujan. Ya, nanti sama kakak ditiup kok. Sama aku aja. Nanti kakak lagi juga. Nanti bubble-nya keluar juga. Kalau bisa dimasukin juga. Jangan mainin dulu.
Oh, ternyata ada di atas ya. Oke, harus sesuai dengan model summary yang ada di hasil perhitungan SPSS di angka R square-nya di 0,609. Nah, ini juga samanya angkanya ya, di 0,609. Artinya perhitungan kita secara manual ini mampu lebih mendeskripsikan secara detail pengaruh total atau R square yang ada pada penelitian ini ya. Kita bisa mengetahui seberapa besar pengaruh langsung dan tidak langsungnya. Oke, di sini dilihat bahwa kontribusi kita ini ya perbesar. Di sini bisa kita lihat bahwa pengaruh kontribusi variabel X1 lebih besar dari variabel X2. Artinya jika kita memiliki kebijakan lebih baik, kita meningkatkan kepemimpinan transformasional supaya kinerja di perusahaan kita semakin meningkat. Kenapa bukannya budaya organisasi? Karena ternyata budaya organisasi hanya memberikan kontribusi lebih rendah ya dari kepemimpinan transformasional. Artinya selain itu ya di sini dapat dilihat juga ada pengaruh tidak langsung sebesar 0,08. Artinya ini sangat kecil. Oleh karena itu ya kebijakan yang diambil ya sudah yang pengaruh langsungnya saja ya, karena dampak dari pengaruh tidak langsungnya tidak begitu besar ya. Jadi ya sudah, kita menggunakan kebijakan meningkatkan kepemimpinan transformasional misalnya dengan cara mengirim pemimpin atau supervisor atau manajer di lini yang bersangkutan untuk melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinannya ya, sehingga nanti mampu meningkatkan kinerja di perusahaan.